Halo semuanya, semangat pagi. Semoga kabar teman-teman semuanya semakin mantap, ya, semakin sehat, semakin kuat. Nah, teman-teman yang sekarang masih sedang mengalami sendawa, juga perut kembung, rasa nggak nyaman di dada, dan ini masih terus bertambah sampai hari ini atau masih terus berkelanjutan sampai hari ini, dan teman-teman juga mengalami masalah kecemasan, maka sebaiknya teman-teman tonton video ini sampai habis untuk tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk menambah semangat saya untuk membuat video-video seperti ini, ya. Dan di akhir video ini ada dua cara terakhir yang keren banget, ya. Jangan lupakan, dua cara terakhir ini sangat baik untuk kamu lakukan, ya. Jangan miss, jangan skip dua cara terakhir ini. Oke, silahkan tonton video ini sampai habis. Ketika kita mengalami sendawa hanya beberapa kali, itu mungkin wajar ya. Anda nggak akan mikir aneh-aneh, nggak akan mikir kemana-mana, nggak akan terganggu. Tapi kalau teman-teman mengalami masalah ini, sendawa ini sering, kemudian berkali-kali dalam sehari, nah itu yang jadi masalah. Dan sendawa sebenarnya adalah apa? Sendawa adalah suatu tindakan alami untuk mengeluarkan udara yang berlebih dalam perut. Jadi secara alamiah itu tubuh akan membalanskan dirinya sendiri. Nah, kenapa? Kenapa sendawa itu sering terjadi? Sendawa sering terjadi biasanya ya karena kita makannya kecepatan, kita terburu-buru lah makannya ya. Kemudian makannya sambil ngomong, kemudian kita makan yang bergas. Kemudian biasanya juga karena minum-minuman yang berkarbonasi. Kemudian juga karena kita juga merokok, itu juga bisa. Nah, ini penyebabnya. Nah, satu lagi penyebabnya, nggak kalah penting adalah bahwa sendawa itu juga bisa muncul karena cemas. Sendawa juga bisa muncul kalau Anda punya asam lambung. Ya, Anda mengalami GERD atau asam lambung, itu juga bisa muncul. Nah, kenapa sendawa itu bisa muncul ketika kita cemas? Karena pikiran pengaruh ke pencernaan. Dan juga sebaliknya, pencernaan pengaruh ke pikiran. Ada namanya gut-brain axis. Itu sebabnya kenapa cemas bisa menyebabkan masalah pencernaan. Nah, sekarang silakan teman-teman analisa sendiri. Teman-teman itu sering mengalami sendawa ketika cemas atau ketika tidak cemas. Ya, semakin kita bisa kenali diri kita sendiri, semakin kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan. Ini ada cerita dari klien saya. Dia itu sering takut kalau pergi sendirian. Ya, pergi sendirian. Nah, ketika dia pergi sendirian, dia mengamati bahwa sendawanya itu lebih banyak. Sendawa, perut begah, dada nggak nyaman, itu terasa banget. Jadi, ini jelas banget bahwa pemicu saya mengalami masalah perut adalah karena kecemasan saya. Nah, ini yang saya mau bahas di video ini. Ya, kalau ternyata teman-teman adalah mengalami namanya sendawa, perut begah, dan tidak ada cemas, oke, bersyukur ya, bersyukur aja. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman sudah mengalami ini, maka teman-teman tahu kan, cemas itu yang saya bahas tadi di awal, ada gut-brain axis itu buat cemas, itu membuat sendawa. Nah, solusinya adalah bagaimana untuk kita bisa tenang, supaya nggak sendawa itu terjadi. Nah, tapi ada juga nih teman-teman, di mana ketika sudah sendawa, pikirannya juga mikir aneh-aneh. Pikirannya lah, aduh, aku nanti sakit berat. Mikirnya kemana-mana. Takut ada penyakit berbahaya. Takut kalau lambungku semakin parah. Takut kalau aku sakit A, sakit B. Ya kan? Apalagi kemudian mungkin ketika searching di Google, kalau kamu bersendawa terlalu berlebihan, bisa jadi kamu ada penyakit yang begini, berbahaya. Hati-hati. Nah, semakin kepikiran lagi. Nah, ingat, ketika kamu semakin cemas, yang terjadi apa? Ketika kamu semakin khawatir dengan apa di tubuhmu, yang terjadi sendawa kamu tuh naik lagi, sendawa kamu tuh semakin muncul lagi. Akhirnya yang terjadi sendawa terus-menerus. Sudah kamu cemas, ikan? Sudah kamu cemas duluan. Tadi kalau kasusnya tadi adalah kasus klien saya adalah ketika keluar rumah sendirian takut, itu muncul sendawa. Sendawa muncul, kamu semakin mikir yang aneh-aneh, iya mikir lagi dong, semakin sendawamu jadi semakin double-double ya.
makanya sendawanya jadi terus-menerus gitu. Nah, kalau kamu sendawanya memang karena GERD, dan pastikan kalau kamu GERD itu adalah kamu sudah cek ke dokter, jadi jangan self-diagnose, maka saya mau kasih tahu, GERD itu bisa sembuh, GERD itu bisa pulih. Jadi kau nggak usah merasa bahwa GERD saya nggak akan bisa pulih, GERD saya akan terus seperti ini. Ya itu membuat kamu justru membuat sendawa terus. Izinkan untuk percaya kalau kamu mengalami GERD sekalipun, itu juga bisa pulih. Dan kalau kamu cemas juga, itu juga bisa pulih. Masalah yang juga terjadi adalah ketika kita sudah merasakan enak ketika sendawa, begitu kita sendawa, kemudian nafasnya plong, kemudian rasanya, wah enak banget lah, ya kan? Kemudian kita akhirnya memaksakan diri harus sendawa. Ketika rasa nggak nyaman muncul, kemudian kita langsung berusaha untuk supaya sendawa. Nah, sendawa kan respon alamiah tubuh, kalau memang ada gas berlebih, ada udara berlebih dalam tubuh, maka dia akan sendawa. Anda maksain diri Anda sendawa, Anda udah pakai teknik A, teknik B, urut dan sebagainya, masih aja nggak sendawa. Akhirnya yang terjadi apa? Cemas lagi kan? Anda takut lagi kan? Khawatir lagi ya, sendawa lagi. Jadi pahami nih teman-teman, pahami diri sendiri. Ketika kamu tahu bahwa kamu sudah mulai memaksakan diri sendiri, jangan dipaksain dong. Jangan dipaksain. Kamu kalau tahu bahwa karena dominan kamu adalah karena pikiran kamu, karena cemas, ya udah kamu tenangkan diri. Kalau sendawa kamu itu lebih dominan karena masalah fisik, bukan karena masalah cemas, ya udah kamu beresin aja dengan obat herbal, dengan obat dokter, dengan obat-obat yang lain, biasanya baikan. Nah, tapi teman-teman, kalau kamu sudah coba dengan obat herbal, obat dokter, enakan, kemudian setelah obat habis, kamu kembali mengalami itu lagi, bisa-bisa kamu tuh lebih dominan di cemas. Jadi sekali lagi kenali dulu. Kenali dulu. Jadi jangan asal langsung, wah ini pasti asam lambung nih. Ini asam lambungnya karena masalah fisik. Belum tentu loh. Belum tentu asam lambung, GERD, ataupun sendawa kamu itu adalah murni masalah fisik. Bisa aja dominan masalah pikiran loh. Maka saya bilang, kenali diri sendiri. Kenali kenapa kamu terjadi. Kenali diri kamu sendiri. Udah itu intinya. Sekarang, bagaimana solusinya untuk kita bisa lepas dari sendawa yang terus-menerus? Biasanya sendawa terus-menerus juga diiringi dengan apa? Dengan dada nggak nyaman kan, nafas juga nggak enak, kemudian juga rasanya perutnya kembung, ya. Itu sering terjadi ketika kamu mengalami sendawa juga. Solusi yang pertama adalah usahakan tidak memberikan fokus pada sensasi. Usahakan tidak memberikan fokus pada sensasi, itu sangat penting karena ketika kamu memberikan fokus pada rasa yang muncul, maka biasanya pikiran kamu tuh selalu negatif langsung. Nah, pikiran kamu negatif ini kan berarti kan cemas tuh, membuat skenario negatif. Yang akhirnya membuat rasa di tubuhmu semakin kuat. Jadi, usahakan tidak memberikan fokus pada rasa yang muncul di tubuh. Caranya gimana? Terserah. Kamu mau lakukan apa? Pokoknya kamu alihkan aja. Alihkan. Kamu mau ngobrol dengan orang kek, kamu mau kemudian main game kek, atau kamu mau untuk lakukan nyanyi-nyanyi kek, atau kamu lakukan apapun, terserah. Yang penting adalah tidak memberikan perhatian pada sensasi di tubuhmu. Kemudian langkah kedua adalah berusahalah lakukan hobi yang menyenangkan. Ketika kamu melakukan hobi yang menyenangkan, maka otak kamu kan fresh. Kamu kan udah lebih happy. Namanya juga hobi, misalkan lebih happy. Nah, begitu kamu lebih happy, maka itu akan membuat diri kamu yang sering cemas, misalnya cemasmu tinggi segini, dan kamu membangun habit untuk melakukan hobi yang menyenangkan, yang semula mungkin senangnya dapat segini sedikit, tapi kamu terus lakukan terus, senangmu nambah, udah melampaui cemas, nambah lagi, ya udah, kamu akan enak gitu, ya. Jadi usahakan mencari hobi yang kamu suka di masa lalu. Apa itu? Kalau kamu suka main ke sawah, ya ke sawah aja.
Kalau kamu suka mainnya ke laut, ya ke laut. Kemudian kalau kamu suka main apa, layangan atau main apa, ya terserah, laukin aja. Ya, lakukan itu akan membantu kamu akan jauh lebih enak lagi. Yang lain, yang solusi ketiga yang bisa kamu lakukan adalah biasanya kalau kamu asam lambung kumat, perut begah, kemudian nggak nyaman dan semua sensasi lainnya asam lambung itu banyak banget. Biasanya yang kamu lakukan adalah minum air hangat kan. Nah, di sini saya minta kamu tidak hanya sekedar minum air hangat atau air putih. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah ada gelas ya, diisi air, dan kemudian kamu katakan kata-kata positif atau doakan airnya gitu kan. Kamu beri doa, ya Tuhan, yes, air ini membuat saya semakin sehat, saya kuat, saya sehat, lambung saya pulih, sendawa saya hilang semuanya, saya lebih nyaman perut saya. Nah gitu kan. Kemudian setelah itu baru kemudian minum. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar minum anget. Kenapa? Kenapa? Kan gitu. Karena ada penelitian dari Dr. Masaru Emoto bahwa ketika air itu diteliti, ketika air itu diberikan kata positif, diberikan musik yang indah, yang bagus, kemudian diberikan emosi yang positif ya, kata-kata positif, itu di dalam penelitian dia bisa menghasilkan kristal yang bagus. Kristalnya bagus banget, cantik banget. Tapi ketika air ini kemudian diomongin yang jelek-jelek gitu kan, dikasih kata-kata yang jelek, dikasih emosi negatif, kristal airnya juga jelek banget hasilnya. Nah gitu. Nah ingat, tubuh kita kan terdiri sebagian besar dari cairan kan. Gitu. Nah, jadi ketika kita memberikan itu, maka kita juga bisa merubah tubuh kita juga. Gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar air anget atau sekedar air aja. Silakan dilakukan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gunakan buku Bye-Bye Cemas untuk mengatasi kecemasan kamu. Karena buku Bye-Bye Cemas akan memberikan cara, tips yang lebih mantap lagi untuk membantu kamu bisa bebas dari gangguan kecemasan dan juga masalah asam lambungmu. Untuk mendapatkannya silakan klik di sini. Silakan WA di sini, di nomor ini. Udah banyak yang pulih, banyak banget yang pulih ya. Kamu bisa cek di Instagram ini. Instagram Bye-Bye Cemasku. Silakan, di situ banyak testimoninya tentang buku ini. Nah, itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya share. Silahkan teman-teman praktek. Dan semoga saya bahas di sini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam Bye-Bye Cemas.